Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya ya teman-teman ya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke teman-teman, kalian pada tahu nggak sih kalau Toyota mengeluarkan keluaran generasi terbaru dari Yaris, yaitu Toyota GR Yaris, yang pada 2 Juni itu resmi dijual teman-teman sekalian. Nah tentunya kalian pada penasaran kan harganya berapa sih teman-teman? Dan ada mungkin penasaran sedikit ya tentang tipe dan spesifikasinya seperti apa. Nah, tonton video ini sampai habis karena saya akan membahas hal tersebut. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sebelumnya di channel Nurul Autonet. Ini saya membuat videonya malam-malam teman-teman, karena memang eh, tadi habis minum kopi ya teman-teman ya. Tadi sore habis minum kopi, kita habis ketemu sama customer, habis itu ngopi, jadi nggak bisa tidur. Sekarang jam berapa ini? Sekitar jam 1 malam gitu ya, karena ya kebetulan aja tadi customer saya itu Toyota minded ya sebenarnya ya. Jadi semua mobilnya itu Toyota, dari mulai dulu dia punya Kijang, terus dia jual Kijangnya ganti Innova, terus dia ganti turun lagi grade-nya menjadi Avanza dan sebagainya, sehingga Toyota minded, sehingga dia sebenarnya berencana mau beli expander teman-teman, mau beli expander. Tapi saya tahu dari beliau tadi, customer saya, katanya Toyota mau ngeluarin katanya sih GR itu, GR apa, Yaris, Toyota Yaris. Sebelumnya emang sudah ada untuk varian GR Toyota Yaris ya, cuman ini lebih lebih apa namanya, lebih garang seperti itu lah menurut saya. Seperti yang teman-teman lihat pada video di opening saya tadi, bahwa memang eh, apa namanya, mobilnya itu eh, garang teman-teman, mobilnya itu sporty, mobilnya itu futuristik sekali teman-teman. Bahkan kalau kita bandingkan sama Honda Fit di sini seperti ini, Honda Fit yang di Jepang itu kalah 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 sporty ya sama yang Toyota Yaris ini, seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman sekalian, seperti yang tadi saya bilang bahwa saya akan melakukan review sederhana terkait dengan mobil ini, mobil GR Toyota Yaris. Oke, sebagai informasi teman-teman bahwa Toyota merilis GR Yaris ini, itu modelnya itu merupakan bentuk homologasi dari GR Yaris terhadap partisipasinya dalam kejuaraan dunia rally di FIA. Nah, FIA itu apa saja, apa kepanjangannya gitu ya teman-teman, bisa lihat di sini. Ini tulisannya, saya tidak terlalu bisa membacanya. Nah, kemudian daripada itu, GR Yaris ini juga terdiri dari dua varian. Yang pertama adalah varian RZ First Edition, yang kedua adalah varian RZ High Performance First Edition, yang dimana itu dia memiliki tampilan yang berbeda-beda. Seperti itu teman-teman ya, dan juga pastinya memiliki harga yang berbeda seperti itu. Oke, kita lihat untuk spesifikasinya. Kalau kita bicara spesifikasi, teman-teman bisa lihat di layar bahwa GR Yaris RZ First Edition memiliki spesifikasi khusus, mulai dari bentuk grill depannya, diffuser depan, spoiler belakang, serta bumper belakang yang dilebur warna hitam pekat teman-teman sekalian. Sementara itu untuk model RZ ya, untuk model RZ High Performance First Edition itu ada tambahan teman-teman. Tambahannya untuk dari segi eksterior itu adalah tambahan kit panjang performa, kemudian seperti juga intercooler, terus fungsi pendingin ya, intercooler, fungsi pendingin, dan pelek aluminium BBS warna hitam matte seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, beranjak kepada mesinnya itu untuk gambaran mesinnya, untuk RZ High Performance First Edition dibekali dengan mesin tipe G16E GTS ya, dimana cc-nya 1618 cc turbo, direct injection 3 silinder Dodge.
Kemudian mesin ini bisa memuntahkan tenaga mencapai 200 kW dengan torsi 370 Nm teman-teman, yang disalurkan melalui percepatan 6 transmisi manual. Sistem penggeraknya sendiri 4-wheel drive teman-teman. Wow. Nah, sementara itu kalau kita lihat dari suspensinya teman-teman, suspensinya itu kalau untuk RZ High Perform First Edition itu dia menggunakan suspensi depan McPherson Strut ya mungkin bacaannya ya, dan suspensi belakang double wishbone, dan rem depan dan belakangnya itu sudah menggunakan cakram berventilasi teman-teman. Dan untuk ukuran bannya dia menggunakan ring 18 dengan diameter atau dimensi 225/40 Z teman-teman sekalian. Jadi ya lumayan besar ya untuk ukuran ukuran apa namanya untuk ukuran mobil sekelas itu ya, sekelas Yaris ya, ring 18 itu besar teman-teman. Oke, untuk sekedar informasi lagi, ini untuk varian warnanya ada warna hitam, ada warna putih, dan ada warna merah. Kalau menurut saya teman-teman, yang warna hitam seperti di gambar ini sangat bagus sekali teman-teman. Jadi kelihatan apa ya, kelihatan leganya kayak gitu ya. Oke, itu sekarang kita coba lihat untuk videonya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai. Saya menggunakan ini ya, screen record di laptop ya. Kita mulai untuk mengulik reviewnya ya. Kita mulai untuk melihat apa sih detailingnya. Jika teman-teman sekalian melihat tadi di openingnya, kita akan kupas itu ya. Sorry kameranya getar. Oke, saya menggunakan Adobe Premiere Pro. Kita lihat coba. Oke. Pada bagian opening kita lihat teman-teman, kalau lebih dibesarkan teman-teman ya. Nah, di sini saya melihat pada bagian ini, pada bagian apa namanya, pada bagian lampu itu dia ada seperti siluet ya, siluet tapi warnanya warna hijau. Kemungkinan ini adalah alisnya ya, alisnya seperti itu. Jadi dia dapat lampu seperti itu alis ya, jadi kesannya itu seperti kesan sporty teman-teman. Kemudian kita lanjut ya, seperti ini. Nah, oke, sebelumnya saya coba ke sini dulu. Saya coba muter. Nah, ini teman-teman. Nah, kelewat. Nah, ini teman-teman sekalian. Kita lihat pada di sini teman-teman. Kalau menurut saya elegan ya. Kalau menurut saya ini bodinya elegan sekali. Jadi antara depan sama belakangnya itu pas, cocok kayak gitu teman-teman. Plus ditambah dia di dalamnya itu ada cover. Entah ini cover yang merah ini teman-teman, cover cakramnya itu bagus, itu menambah kesan sporty, dan ini adalah ring 18 teman-teman, bayangkan. Dan jari-jari velgnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, menggunakan 10 jari-jari, dan ini terlihat memang nuansanya nuansa sporty sekali. Dan kalau kita lihat dia cuma ada 2 pintu teman-teman sekalian. Dia cuma ada 2 pintu. 2 pintu ada di sini. Oke, saya lanjut. Oke. Dia sudah menggunakan LED, sudah bisa pastilah ya. Mobil semahal ini pasti dia sudah menggunakan LED, dan juga di depannya itu ada logo GR-nya ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat ya, di bagian ban belakangnya itu berarti dia sudah cakram depan belakang teman-teman, dengan menggunakan tutupan mungkin cover cakramnya itu, atau mungkin bawaan langsung ya, karena aslinya palingnya bukan cover ya teman-teman ya sekalian ya. Jadi merah itu kesannya itu sangat sporty. Kita kalau bannya masih belum tahu apa, di tengah-tengahnya di velgnya itu ada lambang Toyotanya kayak gitu. Nah, ini lambang Toyotanya. Bannya Michelin guys, ngeri. Bannya pakai Michelin. Wow, bannya pakai Michelin. Kalau nggak jelas ya, kita jelasin nih. Bannya pakai Michelin. Nah, Michelin Pilot Sport. Wow, nggak tahu tapi nanti kalau misalnya masuk ke Indonesia ya. Bagian belakangnya dia ada tulisan GR Yaris dan GR4. Kemudian seperti biasalah ada lambang Toyota di bagian tengah. Terus di bagian ini yang saya kayaknya suka ini, ada alisnya teman-teman. Nah, ada alisnya teman-teman sekalian. Yang ini ya, bentar ya. Saya coba buat ininya deh, biar jelas. Saya coba buat ini deh.
bunderannya itu ya teman-teman ya. Bentar. Ya nggak bisa deh. Oh, lewat sini aja. Ini baru pertama teman-teman saya nge-review pakai. Kalau kalian lihat teman-teman, yang ini loh teman-teman. Nah, lampunya yang ini loh. Lampunya yang ini loh teman-teman. Bagus sekali lampunya, saya suka. Jadi dia ada seperti garis berbentuk J ya, J Jepang kayak gitu ya. Gitu. Terus sampingnya sini juga dia ada logo GR. Mesinnya, wow. Mesin seperti yang tadi kita jelaskan, dia 1,6L, 3 silinder, 257 bhp, teman-teman. Dia kalau kita lihat di sini, teman-teman, mesinnya di sini full, mungkin karena ada turbonya juga ya, dan 1600 sekian ya. Dia sudah punya tutup cover engine di mana beberapa part itu ada warna merah yang tentunya menambah kesan sporty. Di dalamnya itu kompartnya sangat bagus sekali, dan ini yang bulatan kuning ini pasti yang penunjuk olinya ya teman-teman ya. Nah, ini 200 bhp per ton. Kalau kita lihat dari depan teman-teman, kita lihat dari depan teman-teman, ini ada beberapa part yang memang bisa saya jelaskan secara gamblang di sini ya. Yang pertama, dia sudah menggunakan lampu LED atau HID lah paling enggak. Ya, LED atau HID, dia sudah punya alis seperti alis ya. Jadi kesannya kesan sporty sekali. Kemudian ada lekukan di tengah ini, ada lekukan di antara tengah-tengah lampu ini menunjukkan seperti kalau memang ini Yaris gitu. Yaris Lele itu seperti itu teman-teman ya, Yaris Lele. Kemudian kita beranjak ke bagian samping. Itu ada fog lamp di bawah, dan nggak tahu kenapa kalau untuk yang baru-baru ini sepertinya memang desainnya itu mengikuti ini ya, apa namanya, mengikuti sorry ya, mengikuti expander kayaknya. Maksudnya saya bilang yang ini. Coba saya kasihkan apa namanya? Saya kasihkan ininya ya. Nah, ini. Kayak ininya ini seperti mengikuti expander, teman-teman. Nah, ini. Biar kelihatan saya pakai ini. Yang ini seperti mengikuti expander. Jadi ada kotak-kotakan gitu ya. Tentunya Avanza yang baru pun ada seperti ini. Jadi meskipun tidak dynamic shield, tapi setidaknya dia mengikuti gayanya seperti ini ya. Jadi polanya itu terbentuk gitu. Terus kalau kita lihat di sini grillnya, di bagian grillnya kita lihat ya seperti ini teman-teman. Ini ada sensor parkirnya, sensor depan, berarti kemungkinan besar ada sonarnya ya. Jadi ini sensornya depan, kemungkinan besar juga ada sonarnya seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Nah, seperti tadi ini, berarti di dalam covernya itu ya, dia menggunakan GR. Jadi dia menggunakan cover GR kayak itu ya, ada tulisan GR-nya. Perform braking system ya. Nah, ini untuk start stop engine-nya. Coba kita pelan-pelan teman-teman. Oke, start stop engine-nya ini dia ada tulisan GR gitu. Jadi mungkin ini sebagai identitas kalau ini merupakan Yaris tipe GR gitu ya. Yaris tipe GR. Terus nah, ini untuk MID-nya teman-teman. Untuk MID-nya ini dia kalau welcoming-nya itu ya, welcoming MID-nya itu dia menggunakan ada logo GR-nya. Terus selebihnya itu kalau untuk ininya masih biasa sih teman-teman ya. Artinya masih dalam bentuk apa namanya? Masih dalam bentuk kilometer biasa gitu, belum elektrik kayak gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini bagian interiornya teman-teman. Bagian interiornya kelihatannya luas teman-teman. Ini untuk tripedal, berarti ini ada manual ya. Ini berarti yang manual teman-teman. Kalau kita lihat di sini secara gamblang sih ya, dia pakai head unit bawaan. Saya nggak tahu head unitnya apa. Coba kita di zoom.
Oh, JBL teman-teman. Oke, head unitnya JBL ya. Wow, head unitnya JBL ada. Saya baru tahu kalau JBL ada head unit. Tak kirain JBL itu cuman apa namanya, cuman eh, cuman sound system ya, cuman salon biasa gitu ya. Kemudian di sini di bagian setirnya ini ada beberapa tool yang cukup lengkap sih kalau menurut saya ya. Kemungkinan di sini ada ya, ini bisa kita lihatlah dari tulisan-tulisannya, semoga jelas di video ya. Coba kita ke 100. Ini ada, kita ke 150 dulu di zoom. Ini ada satu cruise control, ada adaptif kayaknya ada sih yang cruise control. Terus kemudian dia ada audio switch steering dan sebagainya, standar lah ya teman-teman ya. Dan beranjak ke bawah lagi, di bawah setirnya ada tulisan GR, tulisan GR, dan ya itu aja teman-teman. Paling enggak ini setirnya dilapisi sama kulit. Kita beranjak ke tengah, itu ada di bawah di bawah apa namanya, di bawah audionya, di bawah head unitnya itu ada lampu hazard teman-teman, tombol. Terus kemudian ada AC, ventilasi AC. Kemudian di bawahnya AC-nya sepertinya sudah digital dan auto. Gak tahu apakah dual zone atau enggak, tapi ini kayaknya oh enggak, kayaknya enggak dual zone ya teman-teman, masih biasa. Kemudian coba kita ke 100. Oh, kalau di 100 nggak kelihatan ya. Oke, kita coba yang ke 150, lebih di zoom lagi. Ini ada. Ini yang manual pastinya teman-teman ya. Ini ada beberapa kompart, mungkin yang ini yang USB-nya, terus ada yang beberapa tombol-tombol mungkin. Ini saya nggak tahu. Oh, ini kemungkinan yang tombol bulat ini kemungkinan ini teman-teman. Kemungkinan apa namanya, eh, tombol untuk head unitnya ya, untuk menu-menu head unitnya. Kayak gitu sih. Kita coba ke, oh iya, ada yang terlupa. Ini teman-teman. Nah, pedalnya sudah pedal racing coy. Pedalnya sudah pedal racing dia. Kayak gitu sih. Kalau untuk yang lainnya ini kayaknya handrimnya masih biasa, belum analog, belum elektrik ya teman-teman ya. Kita kembali ke 175 coba. Ini untuk handlingnya, untuk apa namanya, untuk persnelingnya, giginya ya kalau bahasa Indonesianya, dia ada R di depan dia R-nya di depan, jadi percepatannya sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. R-nya ada di depan, jadi ini sama seperti expander teman-teman. Cuman expander itu cuman 5 percepatan sih kalau manual ya. Cuman sampai gigi 5, kalau ini sampai gigi 6 teman-teman. Bayangkan 1,6 cc turbo teman-teman sekalian. Wow. Ada, berarti caranya menggunakan ini, berarti dia sama seperti expander. Jadi perlu dijepit dulu, kalau dijepit ke atas yang ini, jepit ke atas, habis itu ke sini, baru ke sini. Kayak gitu sih teman-teman ya. Dia juga ada motif-motif ya, benang-benang merah seperti itu biar palingan menambah kesan sporty. Kita coba terus. Nah, ini untuk joknya kalau saya bilang sih masih belum jok kulit ya, kayaknya sih. Coba sih. Tapi dia ada tulisan GR-nya, teman-teman. Coba kita lihat. Ya, masih belum jok kulit kayaknya. Coba sih. Kita lihat lebih jelas. Oke, mungkin semi kulit ya. Kalau ini mungkin backlit, kulit, nggak tahu. Ini yang saya bingungkan yang ini, teman-teman. Oke, yang saya bingungkan yang ini, kemungkinan ini bukan kulit ya. Yang ini. Kalau yang ini sih, yang ini kesini sih kulit sih teman-teman. Tapi kalau yang ini kayaknya nggak kulit ya. Mungkin sama biar menyamai kayak yang mobil-mobil rally racing kayak gitu ya palingan teman-teman ya. Tapi well nggak tahu juga, karena kenapa saya bilang ini bukan kulit, karena ini ada bercak-bercak bolongnya seperti itu loh teman-teman. Ini loh kayak seperti bintik-bintik ini, makanya bukan kulit. Tapi kalau yang ini kulit sih, saya jamin ini kulit, karena ini sudah kelihatan lah anunya, apa namanya, degradasinya ya. Kalau kita lihat di sini sudah kelihatan. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini jalan nggak sih? Oh, jalan. Kayak nggak jalan ya. Oke, kita coba lagi. Ini tadi kita sudah. Nah, bagian belakangnya ini sudah teman-teman. Pikir kayak mobil apa ya? Lihat teman-teman, bisa dilihat ya kayak mobil apa ini. Saya juga kurang tahu. Tapi lucu sih teman-teman. Maksudnya
Gimana ya ngomongnya ya? Lucu ini kalau yang bagian desain bagian belakangnya ini lucu teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari samping tadi itu memang bagus sekali teman-teman ya. Bagus kalau dari depan saya suka, tapi kalau dari belakang kayaknya nggak tahu deh, mungkin perlu penyesuaian. Dan mungkin kalau bisa dibilang nggak tahu ini knalpot asli apa palsu ya, yang dua ini ya. Gitu, dia ada reflektornya di bawah juga. Ini yang saya suka ini teman-teman, alisnya, alis yang lampu belakang itu ya bagus sekali teman-teman. Lebih bagus lagi kalau seumpamanya yang ini jadi ini dia, yang ini jadi satu teman-teman, lebih bagus lagi misalnya. Bentar, kita bikin misalnya ya, lebih bagus lagi kalau yang ini jadi satu. Ini, saya, coba deh, coba ya kita gambar ya. Coba kita gambar, kita kasih warna sama. Kita kasih warna sama kayak itu. Ini deh. Oke. Nah, bagus ya. Sama yang di sini, Pak, mungkin ya. Sama yang di bawahnya. Coba sih. Sama yang di bawahnya ini loh, teman-teman. Nah, ini caranya gimana ya? Ini kalau di bawahnya kayak gini, misal thread kayak gitu ya, mengikuti garis yang ini. Mengikuti garis yang ini misalnya, itu kemungkinan akan bagus sih teman-teman kalau menurut saya. Ya tapi kembali lagi selera ya, tapi kalau menurut saya akan bagus. Seperti itu. Kita coba lagi. Nah, ini di bagian atasnya. Dia sudah menggunakan shark fin antena, teman-teman sekalian. Dia sudah menggunakan shark fin antena dan juga ini dove. Menurut saya ini dove nantinya. Ini warnanya dove untuk kap atasnya. Iya, benar. Dia ada yang namanya sensor parkirnya di depan. Jadi bukan sensor parkir, sonar kalau menurut saya ya. Berarti dia selain ada sonar, kemungkinan juga dia ada yang namanya adaptive cruise control sih. Fog lampnya LED. Oke, ya di belakangnya juga dia sudah ada sensor parkir belakang. Ada 2 titik yang saya lihat di sini. Bentar. Ya, ada 2 titik yang di bagian belakang. Under garnishnya warna hitam. Ada tulisan GeForce juga, all wheel drive ya, 4WD. Kayak gitu sih teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari samping ini memang bagus teman-teman sekalian. Ya memang harus kita bilang bagus teman-teman. Oke, seperti ini. Kalau untuk depannya ini bagus, saya suka. Jadi dibandingkan dengan, mohon maaf, Jazz ya atau Honda Fit yang kesannya imut kayak gitu ya, tapi kembali lagi sih kayak yang suka-suka kayak gitu sih ya. From 29,995. Oke, kita bahas harganya teman-teman. Setelah saya mencari di internet untuk harganya ini ada di beberapa media yang di Jepang pun atau beberapa media di Indonesia itu ada mengatakan bahwa RZ First Edition dibanderol dengan harga 498 jutaan. Itu saya nggak tahu apakah BBN-nya sudah mengikat apa belum ya. Terus kemudian yang GR Yaris RZ High Performance First Edition itu dibanderol 574 juta. Seperti itu. 574 juta. Dan per saat ini teman-teman di 2 Juni 2020 itu kemarin dari Toyota itu baru meluncing untuk membuka penjualannya di Jepang gitu. Barangkali teman-teman kalau ada yang berminat mau beli itu bisa beli aja langsung di Jepang kayak gitu ya. Mungkin bisa ke Toyotanya atau 2000 atau mana untuk memesankan mengindenkah nanti biar masuk ke Jepang, biar dipesankan dari Jepang ke Indonesia jadi build up itu. Misalnya kalau teman-teman sudah nggak sabar ingin menunggu, ingin memiliki mobil tersebut, bisa nggak? Bisa teman-teman, asalkan punya uang aja gitu. Seperti Gading Martin ya. Gading Martin kan punya Toyota Tundra 1794 edisi 2018 yang dimana di situ cuma dipasarkan di luar Indonesia, tidak dipasarkan di Indonesia, tapi dia bisa membelinya gitu loh teman-teman. Dia bisa membeli Toyota Tundra seperti itu. Begitupun juga untuk GR Yaris ini, tapi tidak menutup kemungkinan juga GR Yaris ini akan masuk ke Indonesia seperti itu. Oke, itu saja untuk review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.